Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Adiwijaya, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu perjalanan pendidikan Indonesia. Kita akan membahas perjalanan pendidikan Indonesia secara singkat, nah, namun akan menyeluruh. Oke. Zaman pertama adalah zaman prakolonial. Nah, pada masa ini pendidikan umumnya dilakukan secara informal. Nah, ini dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, seperti keterampilan yang turun-temurun. Nah, ini diwariskan dari zaman ini, zaman prakolonial, seperti cara resep memasak tertentu. Nah, itu diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ini sebenarnya hasil dari zaman prakolonial, pendidikan pada masa itu. Nah, baru setelah itu masuknya pengaruh-pengaruh agama. Nah, dari agama Hindu, Buddha, Islam. Nah, muncullah pendidikan-pendidikan yang berbasis agama di masa itu. Nah, adanya pondok pesantren, nah, dan lain sebagainya itu efek dari pada masa itu masuknya agama. Secara jelasnya, pendidikan prakolonial itu dibagi menjadi tiga secara garis besar. Yang pertama adalah informal, yang tadi saya bilang dari keluarga, masyarakat. Nah, di situ juga ada adat, praktek langsung, dari dongeng, dan lain sebagainya. Yang kedua dari agama. Nah, masuknya Hindu, Buddha, Islam itu di sini. Nah, jadi basisnya adalah berbasis dari agama yang lebih diutamakan dan integrasi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan ini tidak harus dari keluarga. Ini biasanya kayak kita belajar di suatu tempat tertentu, kita akan mendapatkan satu keterampilan, seperti keterampilan bertani, keterampilan bertahan hidup, semuanya dari situ. Setelah fase prakolonial, kita masuk pada zaman kerajaan. Nah, di zaman kerajaan ini, pendidikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu keraton, yang kedua agama, yang ketiga tetap keterampilan. Nah, jadi pendidikan sekarang tuh lebih ada kelas tambahan di sini zaman kerajaan, yaitu untuk bangsawan. Nah, pendidikan kerajaan ini dikhususkan bagi kaum-kaum bangsawan atau dari kalangan atas untuk mempelajari seni dan pengetahuan tentang tata negara. Untuk pendidikan agama masih tetap, yaitu mereka memfokuskan pada pendidikan agamanya. Nah, jadi ke moralitas, akhlak, dan sebagainya. Dan yang terakhir tetap keterampilan dari masyarakat. Yang ketiga adalah zaman kolonial, di mana pada masa ini penjajah udah masuk ke Indonesia. Nah, di sini pada saat itu yang membangun sekolah di Indonesia adalah Belanda. Makanya dikatakan di situ ada sekolah-sekolah dari Belanda yang ditunjukkan untuk kaum-kaum elit di sana, yaitu kaum elit di sini adalah kaum-kaum dari penjajah sendiri atau orang-orang Belanda sendiri dan orang di luar pribumi. Nah, dan untuk pribumi yang diperbolehkan adalah anak-anak penguasa seperti anak bupati itu boleh untuk masuk sekolah. Yang lainnya tidak diperbolehkan, terutama pribumi di bawah itu dianggap sebagai kalangan yang ya tidak dianggap manusia lah, sehingga pendidikan aja tidak diperbolehkan. Nah, pendidikan agama masih tetap berlanjut pada masa ini, cuman mendapatkan pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah. Nah, di pura, di pesantren, mereka ditekan. Tidak seleluasa sebelum zaman kolonial. Karena pribumi itu tidak diperbolehkan untuk sekolah sama Belanda, nah muncullah
suatu kesadaran nasional, nah, sehingga tumbuhlah sekolah-sekolah nasional yang dikelola oleh masyarakat Indonesia. Tumbuhnya rasa nasionalisme dari lapisan masyarakat, nah, sehingga munculkan banyak sekolah-sekolah dan banyak organisasi-organisasi nasional, sehingga masa ini dinamakan masa pergerakan nasional. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara, yang memiliki semboyan ing ngarsa tulodo, yaitu di depan memberi contoh, ing madya mbangun karso, yaitu di tengah membangun semangat, tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, beliau ini adalah yang mendirikan Taman Siswa. Nah, Taman Siswa itu sekolah swasta yang menjadi pionir dalam pendidikan nasional dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini, pada masa ini, pendidikan itu sebagai alat perjuangan. Nah, menjadi salah satu alat untuk mencapai kemerdekaan. Nah, dan pada masa inilah terdapat perubahan paradigma dari pendidikan yang berorientasi pada penjajah atau kepentingan kolonial menuju ke pendidikan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Pergerakan nasional Indonesia terus berlanjut sampai pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui pidato Presiden pertama kita Pak Karno. Mulai saat itulah kita mulai masuk masa kemerdekaan, di mana pada masa ini pendidikan juga berkembang lagi, di mana ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di sini sistem pendidikan nasional mulai dibangun oleh pemerintah, mulai lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan. Setelah kita melalui masa kemerdekaan, kita masuk ke masa Orde Lama, yaitu masa presiden pertama kita Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno itu beliau punya suatu semboyan yang sangat saya ingat, sangat bagus, yaitu jas merah yang sekali-sekali meninggalkan sejarah, di mana kita sebagai warga Indonesia jangan lupakan keindonesiaan kita. Jangan lupa bahwa kita itu Indonesia. Nah, jangan lupa semboyan kita adalah Pancasila. Garuda adalah lambang kita. Dan merah putih adalah bendera kita. Nah, ini dibuktikan dengan adanya di dunia pendidikan perkembangan kurikulum, di mana pada tahun 1947 mulailah kurikulum pertama di masa Orde Lama, yaitu kurikulum berbasis Pancasila. Pendidikan di sini diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya yang berpancasila. Nah, kembali lagi tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, karena kita bangsa Indonesia harus bersatu. Pertama, kita baru merdeka, nggak boleh bercerai-berai. Dan Pancasila adalah fondasi kita, dan ini dicantumkan dalam undang-undang. Nah, pada masa ini juga pembangunan sekolah ditingkatkan, diperluas aksesnya, pembangunan di berbagai daerah. Setelah Pak Karno turun dan digantikan oleh Pak Harto, nah disinilah masuk masa Orde Baru. Nah, Pak Harto itu punya gagasan atau rencana, yaitu replita, yaitu rencana pembangunan berkelanjutan. Nah, ya, replita ini pembangunannya adalah masa 5 tahun, sehingga pendidikan di Indonesia juga sama, yaitu fokus utama dalam setiap rencana pembangunan 5 tahun atau replita tadi. Nah,
Di sini pendidikan pada masa Pak Harto itu berorientasi pada lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan pasar. Karena pada masa Orde Baru, nah Pak Harto itu kan banyak sekali yang ingin dicapai, terutama dari segi pembangunan. Nah, rehabilitas 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dengan uh, meningkatnya pembangunan dan dibutuhkan juga tenaga kerja yang mumpuni. Untuk itu, pendidikan di sekolah disiapkan untuk siap kerja, lagi lulus siap kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sangat berkurang. Dan disinilah mulai muncul standarisasi nasional penjaminan mutu pendidikan. Nah, pada tahun 1998 terjadilah reformasi besar-besaran, di mana pada masa itu Pak Harto turun dan digantikan oleh presiden kita yang ketiga, yaitu Pak Habibie. Nah, pada masa reformasi ini pendidikan pertama kali berkembang lagi adalah pada tahun 1999, yaitu perubahan kurikulum dari 94 ke 99. Nah, kurikulum 99 ini itu udah berbasis teknologi. Nah, karena Pak Habibie sendiri kan juga basisnya juga dari teknologi juga, beliau orang yang sangat cerdas. Nah, terus kurikulum berubah lagi pada tahun 2004. Nah, yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada masa reformasi ini yang paling ditekankan adalah otonomi daerah. Karena pada masa Orde Lama itu sistem pemerintahan terpusat. Jadi sistem pendidikan juga sama terpusat. Sedangkan setelah reformasi itu pengennya otonom. Nah, sehingga pada masa reformasi pendidikan menjadi kewenangan daerah, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan. Jadi lebih menyebar. Nah, sehingga setiap daerah punya wewenang masing-masing. Jadi kurikulum tidak sekaku sebelumnya. Dan di 2004 kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 ini dan KTSP 2006 kurikulum standar satuan pendidikan. Nah, ini kurikulumnya lebih fleksibel dan berorientasi pada perkembangan kompetensi siswa. Jadi semakin kita berkembang, semakin juga pendidikan kita berkembang mengikuti zaman. Nah, dan dulu pendidikan itu mahal. Nah, pada masa reformasi ini pemerintah berupaya memberikan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat warga negara. Nah, ini implementasinya apa? Lah, implementasinya itu wajib belajar 9 tahun, terus wajib belajar 12 tahun. Nah, saya juga salah satu yang merasakan wajib belajar 12 tahun. Nah, sampai saat ini, pertama di sekolah negeri, wajib belajar 12 tahun. Sehingga nggak ada yang namanya SPP, uang gedung, dan sebagainya. Ini upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, pendidikan kita terus berkembang dan terus berkembang sampai masuk pada era modern. Nah, era modern ini pendidikan diarahkan untuk mahasiswa lulusan yang memiliki keterampilan abad 21, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif. Nah, mulai pendidikan masuk di era modern itu dimulai dari K13 atau kurikulum K13, di mana udah mulai student center. Nah, di situ pendidikan diharapkan bahwa siswa yang aktif bukan guru, karena di sini untuk meningkatkan kemampuan siswa atau potensi siswa, maka yang harusnya ditingkatkan adalah siswanya, bukan gurunya di situ. Nah, sehingga untuk guru di sini hanya sebagai fasilitator.
Terus pada tahun 2019 itu terjadilah pandemi COVID. Nah, sehingga mulailah percepatan daring, pembelajaran dengan teknologi. Nah, sehingga K13 berubah menjadi kurikulum sementara. Nah, dan pada tahun 2021 kalau nggak ada itu mulailah muncul istilah Merdeka Belajar. Nah, di Merdeka Belajar ini itu lebih ditekankan lagi ke siswa. Nah, jadi memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Karena metode pembelajaran tidak cuma satu, ada banyak. Nah, ini semakin fleksibel. Nah, dulu yang kurikulum awalnya waktu kita pertama merdeka itu sampai zaman Orde Baru, terus habis itu kan masih ketat kurikulumnya dari atas semuanya. Terus mulai reformasi kurikulum ke daerah. Setelah kurikulum ke masing-masing daerah, otonom masing-masing daerah, nah di kurikulum merdeka ini lebih otonom lagi untuk tiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu bisa memakai cara yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya masing-masing. Nah, di kurikulum merdeka ini di mana sekolah lebih fleksibel dan kurikulumnya bisa disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi daerah, dan kondisi lingkungan di masyarakat. Yang harapannya dapat memaksimalkan potensi siswa. Jadi siswa itu potensinya dimaksimalkan. Dan slogannya Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Oke. Secara singkat atau secara sederhana, saya rangkum yaitu ada beberapa fase, yaitu fase prakolonial yang ciri utamanya informal, berbasis keluarga, dan masyarakat fokus pada keterampilan hidup. Nah, lalu masuk ke masa kerajaan, lebih formal, tapi untuk kalangan bangsawan. Fokusnya pada kepemimpinan, seni. Nah, di sini pendidikan agama juga kuat. Nah, lalu masuklah masa kolonial. Nah, di sini pendidikan itu berfokus pada kepentingan penjajah. Nah, dan pendidikan barat diperkenalkan di sini. Dan mulailah muncul sekolah-sekolah nasional. Nah, lalu masa pergerakan nasional ini, pendidikan sebagai alat perjuangan. Nah, di sini juga mulailah muncul namanya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu masuk masa kemerdekaan, di mana pendidikan berorientasi pada kebutuhan pembangunan bangsa. Dan pada masa Orde Lama, pendidikan ditunjukkan untuk pembangunan karakter. Lalu di Orde Baru, nah ini pendidikan diarahkan untuk menjadi lulusan yang siap kerja. Terus masuk di era reformasi, nah ini pemerintah berupaya memberikan pendidikan gratis bagi warga negara. Nah, dan muncullah Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dan di era modern, lulusan diharapkan memiliki keterampilan abad 21 dan ciri utama di era modern ini adalah Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jika ada Q&A bisa ditulis di kolom komentar. Nanti mari kalau saya baca nanti saya akan jawab. Mari sharing-sharing bersama. Jika ada yang kurang bisa nanti hubungi secara langsung. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan komen.